Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Faizin dengan NIM 2214238. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas atau yang biasa disebut ALMA. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai fokus ALMA dan juga cerminan ALMA di perbankan syariah. Dalam dunia perbankan, pengelolaan aset dan liabilitas bukan hanya persoalan angka, tapi juga strategi jangka panjang yang menentukan keberlangsungan dan kesehatan keuangan bank. Disinilah peran penting ALMA atau Asset and Liabilities Management mengambil tempat. Mari kita lihat bagaimana para ahli memandang konsep ini. Menurut Antonio, ALMA adalah tentang bagaimana mengkoordinasikan portofolio, aset, dan liabilitas bank secara menyeluruh. Tujuannya jelas, yaitu untuk memaksimalkan profit bagi bank serta memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Namun semua itu harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Lalu menurut Prastimoyo, fokus utama ALMA adalah mengoptimalkan pendapatan. Tapi tidak berhenti di sana, ia juga mengatakan pentingnya menjaga risiko agar tetap dalam batas yang bisa ditoleransi. Selain itu, ALMA juga berperan dalam memaksimalkan nilai pasar dari ekuitas perusahaan. Sementara itu, bank-bank menyoroti fungsi praktis ALMA ini. Dia mengatakan bahwa ALMA memiliki peran penting dalam menentukan harga, baik untuk lending maupun funding. Dalam hal ini, ALCO atau Asset and Liability Committee bertanggung jawab mengelola posisi dan alokasi dana bank. Tujuannya adalah agar likuiditas tetap tersedia, profit bisa dimaksimalkan, dan risiko ditekan semaksimal mungkin. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ALMA bukan hanya soal teori, tapi strategi nyata dalam mengelola kestabilan profitabilitas bank. ALMA adalah fondasi penting dalam sistem manajemen risiko dan keuangan bank. Ia memastikan bahwa setiap langkah strategis, mulai dari investasi hingga penentuan harga, berjalan seimbang antara peluang, keuntungan, dan perlindungan terhadap risiko. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah bank bukan hanya diukur dari besarnya laba saja, tapi juga dari kemampuannya bertahan, tumbuh, dan dipercaya dalam jangka panjang. Oke, setelah memahami pandangan dari para ahli bagaimana pentingnya ALMA, kini kita masuk ke dalam implementasi konkret dari kebijakan dalam dunia perbankan ini. Secara umum, kebijakan ALMA tercermin dalam 4 area utama yang semuanya berada di bawah pengawasan ALCO atau Asset and Liability Committee. Yang pertama yaitu Interest Rate Risk Policy. Di sini, ALCO bertugas menetapkan sejauh mana risiko akibat fluktuasi suku bunga bisa diterima oleh manajemen. Risiko ini harus dicatat secara resmi dalam policy statement sebagai bentuk komitmen bank terhadap manajemen risiko. Untuk menjalankan kebijakan ini secara efektif, ALCO perlu menetapkan indikator-indikator yang jelas dan terukur yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana fluktuasi suku bunga mempengaruhi posisi keuangan bank. Kedua, investment policy. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola portofolio investasi. Tujuannya adalah memperoleh return yang maksimal sekaligus memastikan tersedianya sumber likuiditas yang memadai. Tidak hanya itu, kualitas portofolio kredit juga harus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Ketiga adalah capital policy. Dalam kebijakan ini, ALCO bertanggung jawab atas pengendalian besaran modal bank. Modal harus selalu dijaga agar tidak menurun hingga berada di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Stabilitas modal adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan operasional bank. Dan yang terakhir yaitu liquidity policy. Selain mengatur risiko suku bunga dan pemodalan, ALCO juga memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas bank. Artinya, ALCO harus memastikan bahwa bank selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi apapun. 4 kebijakan ini saling berhubungan dan membentuk satu sistem pengelolaan risiko yang menyeluruh. Dengan kebijakan ALMA yang kuat dan terstruktur, bank dapat menjaga kestabilan keuangannya sehingga meraih peluang pertumbuhan secara keberlanjutan. Oke, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.